Aku sebenarnya ingin memberitahu soal rencana untuk mencari siapa Joko Suyanto. Aku juga ingin meminta pendapatnya tentang rencanaku yang akan pergi dari Siliwangi sampai Pak D tidak menyuruhku sekolah lagi. "Bang, tuh pelangganmu nyariin," kata teman Bang Owar. Bang Owar melempar pandangan ke arahku yang sudah memasang wajah melas juga datar. Dia lantas mendekat dan tiba-tiba menyerahkan sebuah buku. "Cari ini." "Maaf, baru sempat ku kembalikan." Bukan email cuma..." "Kalau nggak ada perlu lagi, saya ke belakang dulu ya Mel." Sikap Bang Owar jauh dibanding sikap luwesnya dulu. Aku merasa seperti orang asing sekarang. Aku menenangkan hati dengan susah payah, mencoba membaca raut wajahnya yang begitu dingin. "Iya, email cuma mau ngabarin kalau Bibi Lija meninggal. Abang bisa..." "Hasim sudah kirim surat Mel. Saya tidak sempat melayat, soalnya kerjaan bengkel banyak." Aku mengangguk mengerti. Ucapanku dipotong, seolah dia sudah tahu segalanya. Kesal juga diperlakukan seperti itu, apalagi saat ia tiba-tiba memutuskan kalimat yang seakan sudah menyuruh pergi. Dia masuk setelah mengambil sajadah yang terpajang di pagar, lalu berlalu begitu saja. Aku tak tahu kapan aku terakhir melihat Bang Owar sejak bertemu hari itu di tahun 1985. Yang aku ingat hanyalah catatan di beberapa lembar kertas buku catatanku. Ada tentangnya, juga tentang diriku saat tahun 1986 di tanah perantauan. Sekali aku pernah menerima sebuah surat tanpa nama, tapi aku pikir itu dari Bang Hasim. Isinya bilang menyuruh pulang karena di rumah Eyang ada undangan pernikahan. Namun aku tak sempat lagi membalas apalagi pulang karena aku masih sibuk bekerja. Juga masih tak ingin bertemu Pak D, takut luka lama menganga kembali. Sementara itu di sisi lain, "Misi Pak, misi Bu." Anak bersorban hitam dengan tai lalat mirip tompel naik ke pintu kereta sedetik saat sebelum gerbong ditutup oleh kang kondektur. Langkahnya tak kalah lebar, disusul oleh dua lelaki muda lainnya. Celananya modelan baggy dengan warna kakis. Tangan baju dilipat memamerkan otot lengannya yang kurus. "Maju Bung!" teriak kawannya yang sudah siap memetik senar. Sementara suara bising dari mulut para penumpang seolah tersetel diam. Di sisi lain, pohon mahoni dan ketapang saling sulang menyulam mengawal pokok beringin yang terlihat menjulang tinggi di kiri kanan jalan, menyingsing mentari yang masih berkemelut di pundak awan subuh. Suara gesekan batu dan besi terdengar menyatu dengan semangat pengamen muda di depanku. Mereka berteriak lantang mengganti kata lirik lagu Huma dengan kata Anai dengan mata memicing tajam. Sudah terhitung 4 bulan aku meninggalkan Eyang. Tak terhitung pula bulir air mata yang menetes karena menahan rindu. Rindu sekali. Kemarin Pak D mengirim surat agar aku pulang, tapi dengan syarat aku harus sekolah, bukan mengurus Eyang. Artinya, ketika pulang aku juga akan berpisah dengan Eyang. Lalu untuk apa aku pulang jika masih jauh dari Eyang? Sama saja aku akan merasa sebatang kara. Bukit hijau ini seperti membuatku sedang bercermin. Perjalanan menuju pantai Moana masih tersegel hutan lebat. Bersama Mayang mengingatkanku pada adikku Rere yang sudah menungguku di keabadian, menungguku datang memeluknya karena sendirian. Kita tak pernah tahu akan ada kehidupan seperti apa di luar sana. Aku berjuang sendiri di tanah rantau, terombang-ambing bersama takdir, di antara takdir baik dan buruk. Sementara kamu hanya perlu sabar dan bahagia. Suara tegas seorang anak menerobos kontur bukit yang terjal, mendelik menggiring arah rel yang berliuk-liuk menyelam terowongan pohon tertua di daerah pelosok Sumatera ini. "Misi Bu," seikhlasnya. Langkahnya terhenti. "Makasih Bu." Lalu kembali berjalan. "Misi Bang, buat beli buku sekolah." "Wah makasih ya Bang."
rambut abang mirip penyanyi aslinya loh. Lelaki yang dipuji karena baru saja menyumbang selebaran uang tersipu. Aku yang tak sengaja melihat ke arah mereka mendapat sambutan lirikan nakal. Lelaki itu mencuri pandang ke arahku, lalu menurunkan recehan lagi ke kaleng susu milik si pengamen. "Makasih bang." "Wah lumayan ini," sungut si anak sebelum jalan mendekat ke arah kami. Di ujung sana masih terdengar alunan gitar dan suara lantang dari sang vokalis. Sementara yang satu sibuk bergoyang ikut irama. Pantatnya mengayun kiri kanan, tangannya memainkan rincik plastik. "Misi bu, mbak, tante." Nampaknya tiada lagi yang diresahkan. Misi bu." Tiba giliranku. Mayang mengikutku agar tak memberikan semua recehan di tangan. Ia hanya merebut 1 dari 3 koin, lalu dimasukkannya ke kaleng. Anak tadi tertunduk. Kupikir ingin menunduk sopan atau mengucapkan terima kasih. Rupanya ia mendecik kecil. Melongo sembari melirik kalengnya seolah menyebut koin yang aku berikan cuma bisa buat korek kuping. Wah, bocah semprol. Itu uang loh, bukan ingus. Syukur-syukur dikasih duit modal cuma nyodorin tangan. Bisik wanita dewasa yang sudah kuanggap sebagai sahabat dari usia 14 tahun itu. Aku hanya bisa menahan tawa, takut menyalahkan Mayang karena dia sendiri yang melarang aku sedekah. Sedekahnya ditahan gitu, ya wajarlah si anak judes. Lamat-lamat suasana kembali lengang. Ayam di gerbong belakang kembali berkotek seakan ingin segera sampai. Bahasa hewan dan manusia kembali bersatu membentuk vokal baru. Mayang yang kembali kepanasan di ujung kursi mulai membuka bekalnya. Plok, telur matang seketika pecah kala dibentur ke jidat lebarnya sendiri. Wanita berponi belah 2 itu menatapku seperti terlihat gemas karena sedari tadi aku hanya menatapnya tanpa berkedip. "Mel, kamu toh kayak bayi, polos amat. Tuh si Burhan cari perhatian dari tadi, kamu malah enteng nganggurin. Balas senyum toh Mel. Burhan siapa?" Dagu yang runcing itu mendongak ke depan. Tepat di depanku seorang lelaki yang ternyata bernama Burhan bersandar di tiang ruang kereta. Rambutnya yang keribu mengkilap seperti disemir menggunakan minyak tawon sejerigen. Kumisnya lebat dan hitam. Kancing atas di kemeja putihnya tak dipasang. Ganteng sih, tapi sangat pamer aurat. Lah, kedip mata genit lagi dia tuh Mel. "Anak ganteng jangan dianggurin gitu Mel, kasihan," seloroh Mayang sambil menikmati telurnya tanpa nasi. Aku tak percaya kembali melirik Burhan. Ya Tuhan, dia sampai tersenyum lebar seperti sedang kasmaran. Tiba-tiba lelaki bercelana jeans merah itu berjalan anggun ke arah kami. Ia menyodorkan sebuah kresek ke Mayang lalu berbisik, "Kasih ke gadis dekatmu," sambil menaikkan sebelah alisnya ke arahku. Meresahkan. Mayang yang terkesima tak tahan untuk memekik kecil. Bahagia sekali karena aku diberi kresek hitam yang isinya masih rahasia. "Bur, gak usah pakai gombal, tembak aja langsung Bur. Gadis idaman butuh pengorbanan panjang jika dikejar," pungkasnya lalu meninggalkan kami. Maya yang tak sabar segera mendorong kresek itu kepadaku. Lalu aku dipaksa membukanya. Isinya ternyata sebotol air. "Air?" tanya Mayang. Mulutnya mengembung karena terisi seluruh telur. Aku mengangguk. Aku kira isinya gelang, emas, berlian. Ternyata wantah, air putih. Dengan hati dongkol kusodorkan itu pada Mayang. Pas kali kan, orang lagi makan disodorin air. Kupret si Burhan. Kelihatannya orang kaya ternyata gembel. Mayang histeris. Sementara Burhan di kejauhan terlihat bahagia. Mungkin dirinya mengira kami sangat terkesan apa? Di sisi lain, seperti dulu, kami selalu datang ke Moana. Apalagi Jintang tak bekerja Kamis kemarin membuatku dan Mayang memutuskan mampir ke tempatnya. Hari ini suasananya mendukung, disambut lalapan bakar dan acara es kelapa muda. Kelapa parut buatan nenek Jintang bikin kami tak rela pulang ke kontrakan. Nenek Jintang ternyata masih sakit sejak kemarin. Dia sembelit gara-gara makan udang di acara keluarga. Jadilah kami tak main pasir ke pantai
karena kami memutuskan merawat Jintang sampai sore. Hari berganti dengan waktu yang tak terasa. Aku kembali ke kota dan bergelut dengan bayi gendut milik Mbak Safira, cucu dari majikanku, Ibu Desi. Saat Dek Kemal tidur, Ibu Desi bilang ingin bicara empat mata. Dia menyebut bahwa tahun ini adalah tahun di mana aku harus memutuskan kontrak kerja. Setelah masa kerja selesai, Ibu Desi menyarankan aku kembali ke Rumpang. Bu, kita sudah bahas ini puluhan kali. Imel tidak mau pulang kalau cuma disuruh sekolah, Bu. Ya sudah, kalau kamu tega lihat eyangmu merelakan rumahnya, tak usah pulang. Surat itu sudah Imel terima, Bu. Pak D sudah 3 kali ngirim surat yang isinya hampir sama. Pak D-mu? Ngomong apa dia, Neng? Pak D bilang, rumah eyang dijual saja. Kenapa Pak D yang bersikeras untuk itu? Tidak, Ibu juga tak tahu, Mel. Tante Mitamu hanya bilang ke Ibu, jangan sampai itu terjadi. Karena sebenarnya Pak D-mu sudah merencanakan itu semua jauh sebelum ayahmu meninggal dunia. Mimpi yang kamu ceritakan ke Ibu itu nyata, Mel. Sebuah firasat. Ibumu yang kau lihat dalam mimpimu beberapa malam ini bukan hanya datang sebagai jin pengganggu, tapi ibu kandungmu datang memberi petunjuk. Mataku terbelalak mendengar penuturan Ibu Desi. Hatiku mengerang rasanya. Apa maksud Ibu? Tantemu, Mel, sudah diberitahu abang sepupumu. Dia mendapat surat lama yang hilang. Surat dari pengasuh rumah eyangmu dulu, Ki Santoso. Ki Santoso, surat itu tengah diselidiki oleh pamanmu di rumah Hasim bersama kedua orang tuanya. Jelas Ibu Desi, matanya yang bening seolah menebarkan cahaya. Detik itu, aku seakan merasa menenggak air yang membeku. Firasat buruk seolah muncul begitu saja. Apa isinya? Ibu tidak bisa menyampaikannya di sini. Ini menyangkut aib keluargamu. Nama yang ditulis di suratnya, Cut Mak Lela. Kamu akan ketahui sendiri jika pulang nanti. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Siapa dia sebenarnya, Bu? Tanya aku dengan hati memanas. Tak peduli apa itu aib keluarga atau bukan. Mel, Cut Mak Lela, nama guru yang mengajar di sana pertama kali setelah berdirinya pondok kakungmu. Hanya itu yang keluargamu katakan. Sementara surat Santoso menuliskan jika wanita itu mati karena dibunuh. Prup, aku merasa tubuhku lemas ketika Neng, ya Allah Neng Imel, sing tenang Neng. Ampun kedandapan. Beliau panik sembari memegang tubuhku agar tak jatuh. Ia memberikan wejangan sebelum menyuruhku beristirahat. Di sisi lain, pekerjaanku tak berat jika Mbak Safira ada di rumah. Aku hanya harus membantunya menyiapkan susu, juga pakaian bayi. Rutinitas itu sudah aku geluti dari dulu, jadi aku sudah terbiasa. Jika Mbak Safira keluar kota, tugasku yang mengurus bayi dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Dek Kemal sangat tenang di pelukanku sepanjang hari. Hanya saja tak bisa ditinggal sedetik saja karena sedang masa pemulihan. Sore hari hingga pukul 18, aku dijemput oleh Mayang. Mayang bekerja sebagai pengurus rumah tangga tak jauh dari rumah Ibu Desi. Kami satu kontrakan sejak awal. Sementara Jintang yang seorang diri lelaki menyewa kos sendiri. Sahabatku yang satu itu bekerja sampai pukul 5 pagi. Dia bekerja di salah satu makanan cepat saji yang cukup terkenal di sudut kota Sumatera ini. Mai, Imel disuruh pulang tahun depan. Menurutmu bagaimana? Tanyaku pada Mayang saat kami sudah dikontrakan. Makanan instan sudah tersaji bersama nasi uduk yang kepal dalam bungkusan daun pisang sebelum dibakar. Kenapa lagi? Kamu dijodohin, Mel? Lah terus aku gimana? Mayang lantas mencegatku. Bukan, itu dia masalahnya. Imel gak lagi bisa balik kemari, lirihku.
tampak wajah Tirusma yang murung. Mungkin ia memikirkan sewa bulanan kontrakannya yang mahal, karena kemarin saja dia hampir pulang gara-gara tidak sanggup bayar kamar. Duh, berat sekali. Terus kamu kenapa, Mel? Email gak bisa cerita dulu, Mai. Ini soal keluarga. Ya udah Mel, gak apa-apa. Yang penting keluargamu sehat. Makan yuk, makan. Walah, lihat badanmu kurus krimping begini. Butuh asupan duit kayaknya. Sini, tak tambahin lagi. Jangan berdiri sebelum makananmu belum habis. Cukup segini? Aku tersenyum miris. Cukup, Mai. Malam itu, kembali ku buka catatanku. Buku itu satu-satunya sisa yang aku bisa pelajari setelah tak tinggal di rumah Eyang. Isinya tentang almarhumah adikku, Rere, juga tentang mimpi-mimpiku. Jariku tersemat pada satu kata di barisan akhir. Sayur dimasak butil. Oma juga pernah memberikan kami sayur butil. Lalu, aku buka di lembar terakhir yang berisi tulisan yang aku tulis terakhir kali jika aku pernah bermimpi berjalan di atas jembatan panjang. Ada Eyang yang menenteng benda berat, tapi aku tak bisa menerka apa isinya. Seolah-olah tangannya tak kuat membawa bebannya itu, seperti beban yang ia pikul semasa hidupnya sendiri. Eyang hidup selama puluhan tahun dengan almarhum kakungku. Tak pernah ia bercerita tentang permasalahan yang ia hadapi selama menikah dan tinggal di rumah kakung. Entah itu hanya kebetulan atau memang dirahasiakan, aku tak tahu. Tidak ada yang tahu. Mungkin aku bisa bertanya pada Oma nanti. Oma Purlingga pasti tahu jika turut menyaksikan segalanya di masa lalu. Oma Pur sangat cerewet, tegas, dan berpendidikan tinggi. Tapi Oma Pur saat ini masih marah denganku. Kata Pak D, beliau bahkan tak mau melihatku. Dulu saat aku berangkat ke pelabuhan, Oma bahkan tidak ikut mengantarku. Aku hanya diantar oleh Paman, Tante Mita, Bang Hasim, juga Pak Le. Mataku tertuju kembali pada lembar yang ramai dengan tinta. Ada tulisan rapi bergaya brush stick, lengkap dengan tanggal dan hari. Bang Owar, kau tahu apa yang paling dekat di dunia ini? Karena aku merasa harus menjawab, instingku dengan cepat kilat mengucap, mati. Benar, itu adalah ketetapan dan rahasia Tuhan. Lalu apa yang paling jauh di dunia ini? Apa ya? Alam lain? Yang jauh itu masa lalu. Masa lalu tak bisa dibayar atau terulang. Hanya saja kamu bisa memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Jangan kolot. Cuma karena diancam kamu langsung nyerah. Kamu itu mercusuar. Kamu punya navigasi di tengah laut lepas. Navigasi itu adalah hak atau kuasa, dan kamu bisa memanfaatkannya. Siapa yang kolot? Aku? Tulisan itu masih berlanjut. Jangan sampai telat sadar. Sebenarnya kamu ngomong apa sih Bang di dalam tulisan ini? Memang susah ya mengerti rumus pola pikir orang tua. Dibaca 10 kali pun otakku tidak akan bisa mencerna. Aku tiba-tiba teringat waktu itu. Pernah satu hari dia kesal karena aku tidak segera membuka pintu rumah. Posisi saat itu Bang Hasim kebetulan masih di pabrik. Sementara Eyang sakit. Bang Owar berteriak belasan kali. Sementara aku yang masih jengkel dengannya, pura-pura tuli. Mel, email. Kala itu suaranya semakin naik oktav demi oktav sampai level 12. Sampai-sampai pintu itu kalau bisa ngomong pasti juga teriak. Bedek beneran, baru tahu rasa kau. Pintu yang sepertinya sudah hampir retak. Akhirnya ku buka. Dengan tampang tak berdosa aku menyambut Bang Owar sambil mengemut permen. Oh, kamu Bang, kirain siapa? Oh, kirain siapa? Dia mengulang kata-kataku dengan nada ditekan. Lalu aku menaikkan alisku dan berpura-pura tak mengerti. Saya sudah minta maaf soal semalam tadi pagi. Oh, soal seruputmu yang robek itu udah saya suruh Hasim ganti. Masalahnya apa lagi? Seruput? Kata macam apa itu? Barulah ketika Bang Hasim pulang membawa sepasang celana dalam membuatku paham.
ceruput. Tadinya aku pikir ceruput itu cipu di kepala, ternyata ceruput itu istilah halus dari celana dalam. Maluku sampai di ubun-ubun. Bukannya baikan, aku malah tak mengajaknya bicara sampai seminggu. Dia selalu membahas celanaku yang robek itu saat kami bertiga makan malam. Ceruput yang tak sengaja dipegangnya karena kecerobohanku sendiri. Aku tegasin sekali lagi, celana itu Emel ambil dari kardus karena pengen ngambil manik-maniknya saja. Terus dipakai karena kangen Mel. Setelah itu aku bertengkar lagi, mogok makan, mogok masak, dan mogok masuk rumah. Untung saja Pak Le waktu itu tinggal di pendopo. Aku terpaksa bergabung meski harus menahan ngerinya malam sampai pagi. Dari banyaknya peristiwa baru disingkatnya waktu kami, aku bisa menambah pelajaran berharga bersama mereka. Kami sering makan tengah malam di sudut-sudut ruang cucian kotor karena mendengar tembang Jawa dari luar. Sering juga kami mendengar Eyang menyebut, mau bangun, mau digantung, panas, dan kata aneh lainnya yang membuat kami bertiga terpaku. Sering pula Bang Hasim menjerit di tengah malam. Kalau ditanya mengapa, dia hanya bisa menjawab, ayo Bang, gantian tidur di sini. Atau, Eyang disuruh tidur di ruang tengah saja bareng kita. Banyak hal yang menjadikanku tambah kuat. Karena sejatinya jin itu tak bisa menembus batas kelemahan kita selama kita masih punya iman yang kuat. Dan kekuatan itu aku kantongi dari cara Bang Ohar menghadapi Eyang saat Eyang kerasukan. Terakhir, Bang Hasim mengirimiku surat saat dia meminta agar aku tak perlu cemas dengan Eyang. Tapi, bukan itu yang aku harapkan. Bagaimana tidak? Hampir berganti tahun, Bang Hasim tak pernah memberi kabar. Sementara pekerjaanku sudah bertambah karena mengambil tambahan waktu di salah satu bagian kasir swalayan. Saat itu, tak ada lagi yang bisa kuharapkan. Nasib Eyang seakan sudah kuletakkan pada tangan Bang Hasim. Setiap aku melakukan sesuatu, nama Eyang selalu kusebut. Eyangku gimana, Mai? Aku pengen pulang bulan depan, Mai. Dan lain sebagainya. Jauh dalam lubuk hatiku berharap jika Bang Hasim bisa memegang ucapannya sampai aku diizinkan pulang oleh Pak D. Selama itu, aku menahan diri agar tidak mengirim surat. Rasanya aku takut. Aku bodoh. Aku pasrah. Namun aku tidak pernah berhenti menunggu surat dari Rumpang. Pos yang jauh dari tempatku bekerja menjadikan aku seperti pasang surut ombak, ditarik sana ke sini tanpa tujuan pasti. Hatiku ingin marah, tapi juga merasa lega. Nelangsa rasanya. Marah karena tak menerima surat dan lega karena aku berpikir Eyang sudah baik-baik di sana. Suatu hari, pagar dibuka oleh satpam rumah Ibu Desi. Di sana masuk sebuah mobil dengan logo pos di sisi kirinya. Berhenti tepat di depan pintu. Aku teralihkan saat pintu kaca depan terbuka dan turun seseorang wanita berseragam biru muda. Permisi, saya dari pos Daret 1, mau nganter ini buat saudari email Daning Tias. Pemilik chip rural itu memberiku sebuah kresek bening yang di dalam sudah bisa kutebak itu adalah sebuah amplop. Aku memberi tanda terima sekaligus ucapan terima kasih sebelum dia pamit undur diri. Dengan perasaan campur aduk aku berjalan ke belakang. Aku taruh keranjang yang penuh dengan pakaian kumal, lantas menutup pintu. Utami, dari tanteku. Kenapa? Hatiku seperti diremas kuat saat mengetahui kebenarannya. Aku tergugu sambil menengadah menatap langit-langit ruang agar air dari mataku tak berjatuhan. Sayangnya kekuatan yang aku kumpulkan sejak tadi tak cukup menampung tetesnya. Air itu tetap jatuh berhamburan. Eyang sakit lagi. Bang Hasim dirawat di rumah sakit umum karena tulang kakinya patah. Entah apa yang sudah terjadi padanya. 2 minggu terakhir Hasan terpaksa merawat Eyang sendiri semenjak Bang Hasim kecelakaan. Di surat itu Hasan menulis agar aku harus pulang sekarang juga karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yang membuat tubuhku lemah saat Hasan menulis kalimat terakhirnya. Rumah Eyang ini neraka, Mbak. Hasan, kau rasakan apa yang sudah aku rasakan, San? Batinku. Hari itu juga aku mengundur diri dari pekerjaanku.
lewat pesawat telepon milik suami Mbak Zafira. Kukabarkan keputusanku ini. Dengan berat hati beliau mengiyakan. Ibu Desi yang sedang berada di Malaysia menyuruhku menunggunya pulang. Tapi aku tidak bisa. Nanti ibu akan berkunjung setelah bapak sembuh ya Neng. Gajimu bulan ini juga ibu bawa serta. Aku bergegas menemui Mayang agar dia menemaniku mengurus tiket keberangkatan. Kami pergi hari itu juga, tanpa sempat membicarakan kontrakan lagi. Mel, suatu hari nanti aku pasti kesana sama Bang Burhan kalau perlu. Aku beriaya saja. Saat ini kami sedang menunggu tiket keluar. Benar, Bang Burhan memang sedang dekat denganku. Bahkan dia sudah sering mengajakku bertemu dengan ibunya. Bang Burhan sudah tahu sifatku yang keras kepala. Orangnya juga loyal. Tak buruk jika diajak mengobrol. Aku menghela nafas panjang, tak mau menangis di tengah keramaian. Aku pernah kecelakaan. Bang Burhan yang merawatku sampai sembuh. Dia bawakan aku rendang kambing, juga acar favoritku. Sementara itu, mungkin Burhan bukan jodohku, Mai. Hush, ngomong apaan sih? Tunggu saja, aku akan kawal kalian sampai pelaminan. Aku hanya berdecak kecil. Kuangkat wajahku ke depan saat pegawai kantor itu memanggilku. Jadwal keberangkatanku ternyata sebentar lagi. Jadi Mayang memutuskan untuk menungguku saja sampai kapal datang. Mel, sebenarnya aku lebih suka kabar kedatanganmu daripada mengantarmu pergi seperti ini. Dulu aku sampai mirip anak kukang tinggal sendiri di kontrakan. Ini kamu pergi lagi. Nasibku kayak gimana setelah ini? Aku mungkin akan pulang kampung dan dinikahkan juga dengan juragan tua itu, Mel. Mai, aku juga tidak mau seperti ini, Mai. Tapi cepat atau lambat, memang kita harus pisah. Kamu cari jalanmu, aku juga cari jalanku sendiri. Kamu harus kuat ya. Pecahlah tangis Mayang di pelukanku. Tubuhnya bergetar sampai aku tak tahan dan akhirnya terisak juga. Kami berpisah dengan berat hati dan tangis yang tidak kunjung surut. 3 hari berlayar, akhirnya aku sampai di Siliwangi. Tidak ada orang yang menjemputku. Mungkin Hasan memberiku surat secara sembunyi-sembunyi. Tampak matahari menemani langkahku menyeberang jalan. Tak cerah juga tak cerik, seperti ingin bersahabat. Namun karena barangku lumayan banyak, jadi keringat di dahi juga tetap menetes. Orang-orang masih sibuk dengan aktivitasnya. Pedagang asongan, toko jamu, toko kembang gula, dan penjual kaset letaknya masih sama seperti dulu. Masih ramai di pinggiran jalan, seolah dagangannya tak malu tersentuh debu. Alhamdulillah, aku bisa pulang, bisikku melirih. Di tengah jalan beberapa mikrolet menawarkan jasanya. Ada rute ke Wejangen, ada yang ke kabupaten sebelah. Aku menaiki rute Pasar 5. Saat lelah berjalan kaki, untung saja mikrolet itu ramai dengan ibu-ibu, jadi bisa mengurangi tingkat kecemasanku. Maklum, meskipun aku perantau, aku jarang sekali naik angkutan umum jika di kota. Kata Ayang berbahaya, banyak gadis-gadis desa sering dibawa ke lain arah. Ada juga kesasar dan diturunkan tak sesuai keinginannya. Singkat waktu, aku akhirnya sampai di Lumpang. Dengan mata mengerja pelan, aku langkah kaki, membelah halaman rumah Eyang, tentu dengan ingatan di masa lalu. Saat aku dihadapkan sesosok pocong, persis di samping pagar ini, sewaktu Umi bilang kawanku sudah mampir saat melihat orang di balik jendela. Aku ingat semuanya, karena merasa sudah sangat rindu dengan Eyang. Tak kupedulikan lagi bobot berat di pundakku. Aku ingin cepat-cepat ketemu Eyang. Assalamualaikum. Mengapa tak ada sahutan? Assalamualaikum, Hasan. Hasan. Kulanjutkan salam setelah tahu pintu tak dikunci. Ruang serasa sangat sepi. Di balik pintu mataku terpaku saat melihat sebuah teplok di ruang tamu masih menyala. Entah di mana Hasan sekarang, sampai lampu itu lepas dari gantungan di luar teras. Eyang, email pulang, Yang. Semakin meninggi cemasku. Kualihkan pandangan dari ruang tengah ke pintu kamarku. Namun, lagi-lagi tak terdengar tanda-tanda Hasan ada di sini. Karena terganggu dengan lampu teplok yang masih menyala seperti itu. Padahal matahari terik sekali di luar, aku bergegas mematikan apinya. Tas yang sedari tadi masih di tanganku hendak kuletakkan. Tapi suara dengusan Eyang tiba-tiba terdengar sangat dekat. Eyang di mana sih? Iki email udah pulang loh, Yang. Jantungku mulai tak karuan.
Aku sapu pandangan ke segala ruang sembari terus melangkah masuk, jauh ke dalam, hingga mencapai lorong menuju dapur. Sementara dengusan aneh itu terus membuatku was-was. Eyang, Hasan, kalian di mana? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Zulepena, terima kasih teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini sampai sejauh ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.